Selamat pagi, salam dahsyat. Selamat bergabung kembali di tutorial website mastery masih bersama saya, Agus Istiono. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik sebelumnya yang saya sudah upload pada video saya Jumat yang lalu, yaitu mengenai beberapa fungsi menu yang ada di dalam dashboard WordPress. Nah, pada tahapan kali ini saya akan memberikan tutorial praktek bagaimana aplikasinya atau bagaimana caranya kita menggunakan beberapa fitur menu tersebut pada saat kita ingin melakukan proses baik itu update artikel, update video, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja pada tahapan pertama. Yang perlu teman-teman lakukan adalah akan saya ketikkan di sini ya. Yang pertama adalah kita login terlebih dahulu ke halaman situs website kita, yaitu dengan cara mengetikkan www. Nama website kita. Di sini saya menggunakan nama website pribadi yaitu internetpolyglot.com /wp admin.php. Ini adalah cara login ke dalam dashboard website kita. Nah, di sini ada dua opsi. Kita bisa menggunakan link di bawah ini. Saya kopikan di sini ya. Atau kita juga bisa menggunakan yang varian tipe kedua, yaitu dengan cara mengetikkan hal yang sama tetapi berbeda di bagian ekstensi belakangnya, yaitu wp tanda minus login ya .php seperti ini. Jadi nanti kita akan tahu pada saat kita mengetikkan link ini. Oke, saya coba menggunakan yang pertama ya. Nah, ini saya gunakan, saya copy paste, lalu kita masukkan kemari. Kita klik. Oke, kalau teman-teman ketika mengetikkan nama website dengan format seperti ini, WP ini tanda minus admin .php tetapi tampilannya seperti ini, itu artinya format untuk masuk ke dalam dashboard websitenya salah pada saat settingan awalnya, mungkin pada saat teman-teman membuat website. Nah, kalau opsinya seperti ini, teman-teman bisa menggunakan format kedua, yaitu yang belakangnya wp -login.php. Jadi kita hanya mengganti kata ini saja di belakangnya. Yang tadinya katanya admin, ini kita hapus, lalu kita klik. Nah, berubah. Nah, baik, sekarang tampilannya sudah sesuai dengan format login ke dalam website. Nah, kalau formatnya seperti ini formatnya sudah betul. Lalu kita login ke halaman website kita. Ada dua opsi, bisa menggunakan yang atas ini dan juga bisa menggunakan yang bawah ini. Nah, kita menggunakan yang bawah ya. Login menggunakan username dan password. Ini diklik. Setelah itu silahkan teman-teman masukkan username ataupun email yang pernah didaftarkan pada saat teman-teman mendaftarkan domain dan hosting. Oke, saya menggunakan alamat email. Ya, ini alamat email saya. Lalu masukkan
passwordnya. Lalu tinggal klik pada tombol login. Oke. Nah, kita sudah berada pada interface tampilan dashboard administrator di website kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa menu-menu yang ada pada dashboard administrator website WordPress kita. Oke, saya akan menjelaskan tahapan demi tahapannya dari yang mulai paling atas, menu paling atas, sampai menu yang paling bawah. Oke, kita mulai pada langkah awal, yaitu adalah menu dashboard. Oh, maaf, kita mulai dari yang teratas. Ini di sini teman-teman bisa lihat ada icon ini yang bergambar rumah ya. Lalu jika kursor teman-teman diarahkan, itu nanti akan muncul tulisan visit site. Nah, itu artinya adalah jika diklik maka kita akan diarahkan pada tampilan halaman depan website. Oke, kita lihat. Nah, ini adalah tampilan awal depan website. Oke, paham ya? Jadi menu pada bar sebelah atas ini fungsinya hanya untuk menampilkan tampilan halaman website kita, tampilan depan, front page-nya. Oke, jadi kita tahu, oh tampilannya seperti ini, nah seperti itu. Oke, langsung kita mengarah ke menu dashboard. Apa saja yang ada di dalam menu dashboard? Oke, di halaman menu dashboard ini, kita disajikan beberapa menu shortcut, ya. Jadi menu shortcut ini nanti fungsinya itu ada beberapa shortcut menu yang bisa kita gunakan tanpa harus kita mengklik menu-menu yang ada di sebelah sini. Nah, ini fungsi dashboard ini ketika diklik nanti ada menu shortcutnya ya, seperti ini nih. Menambahkan add additional page. Nah, ini kan sama saja ini page. Nah, view your site ini berarti kan menu yang atas ini. Terus maaf. Lalu menu widget. Nah, ini menu widget. Nah, ini untuk nambah widget. Nah, ini kalau kita ke tampilan appearance itu ada widget. Nah, lalu kalau kita ke menu ini, manage menu ini adanya di sebelah kiri bertuliskan menu. Dia adanya di appearance lalu menu. Nah, jadi menu dashboard ini adalah tampilan shortcut ya dari beberapa tombol menu yang ada di sebelah kiri ini. Nah, fungsinya sama. Oke. Nah, lalu ada beberapa juga update ya. Kalau di bawahnya ini menu update, jika teman-teman klik, nanti kita diarahkan pada informasi update terbaru. Nah, di sini teman-teman bisa baca dan juga lihat menu update apa saja yang sekarang ada pada dashboard informasi. Nah, jika seumpama diminta untuk update now, nah seperti ini, kamu bisa update dari WordPress 5.73 ke WordPress 5.81. Nah, silakan update, klik update. Nah, lalu di bawahnya juga menu plugin, update. Nah, ini menunya minta diupdate seperti itu. Nah, teman-teman tinggal select all, lalu teman-teman update.
Nah, jadi menu-menu plugin akan terupdate sesuai dengan versi terbarunya. Seperti itu. Nah, ini juga terbawahnya adalah template ya. Nah, ini update themes. Nah, ini template-nya minta diupdate. Nah, jadi semua tinggal klik select all, lalu klik update. Seperti itu. Cukup mudah bukan? Oke, sekarang kita kembali ke menu Jetpack. Nah, di menu Jetpack ini adalah plugin ya untuk optimasi strategi SEO pada website kita. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak akan menjelaskan menu Jetpack terlebih dahulu ya. Jadi ini nanti akan saya jelaskan pada uh, next video atau video selanjutnya ya. Saya kali ini hanya akan memberikan penjelasan pada menu-menu utama yang harus teman ketahui pada saat ingin melakukan proses update konten di dalam websitenya. Oke, langsung saja kita masuk ke menu post. Nah, di dalam menu post ini ada all post, ada add new, ada categories, ada text. Nah, di sini fungsinya bisa yang all post, jika kita diklik, maka kita diarahkan pada tampilan menu-menu yang sudah publish atau yang sudah muncul di halaman depan website. Nah, ini adalah artikel-artikel yang sudah tampil di halaman menu website. Contohnya, saya klik view ya. Nah, seperti ini. Nah, berarti ini artikel yang saya buat ya. Ini pertanggal 4 November 2021, berarti ini bulan ini dan hari ini. Nah, ini fungsinya adalah kalau kita mengetikkan all post, yaitu kita disajikan pada menu postingan-postingan yang sudah tampil di halaman website kita. Oke, lalu kalau kita klik add new, nah di sini adalah fungsinya kalau kita ingin membuat sebuah artikel baru. Nah, jadi ketika teman-teman ingin membuat artikel baru, nah artikel itu apa sih? Nah, ini konten seperti ini. Nah, ini itu maka kita membuatnya di menu add new. Lalu langkah selanjutnya bagaimana? Langkah selanjutnya adalah teman-teman cukup tuliskan judul artikel yang ingin teman-teman posting di dalam website. Contoh, seumpama cara judulnya seumpama bongkar strategi bagaimana caranya menjadi seorang ahli bahasa polyglot. Nah, seperti ini. Ini adalah judul. Nah, jadi ini adalah judul. Nah, lalu setelah menuliskan judul, kita menuliskan artikelnya. Nah, pada saat ingin menuliskan artikel, cukup arahkan saja kursornya ke bawah, nanti ada tanda plus. Nah, di sini kursornya itu akan kedap-kedip. Nah, ini artinya kita sudah bisa menulis. Nah, di sini saya akan coba menulis, tapi untuk mempersingkat waktu, maka saya akan coba copy paste saja ya artikel. Polyglot adalah, oke, ini saya akan coba nih dari Tempo. Nah, di sini menjelaskan polyglot adalah sebutan untuk orang-orang yang menguasai banyak bahasa, biasanya lebih dari 5 bahasa, dengan kemampuan berbahasa yang baik. Bukan hanya sekedar tahu saja, namun juga bisa berbicara, menulis, dan memahami bahasa asing dengan cepat. Nah, ini adalah arti dari terminologi polyglot. Ini saya copy paste saja biar cepat. Lalu saya masukkan kemari. Oke. Terus seumpama
teman-teman mau menambahkan apa lagi, silahkan ya. Namun untuk mempersingkat waktu, saya artikelnya pendek saja, lalu saya akan cari gambarnya. Nah, gambar yang mewakili polyglot itu apa? Nah, seumpama saya ini ya, akan saya klik. Nah, di sini ada tulisan apa itu polyglot. Polyglot adalah orang yang menguasai atau menggunakan beberapa bahasa asing. Nah, polyglot juga dapat disebut sebagai orang multibahasa. Nah, ini akan saya copy. Saya save ya di folder download saja. Oke, setelah di save, lalu saya mau gambar itu saya munculkan di atas ini ya. Arahkan kursornya di belakang, lalu klik tab enter. Nah, setelah itu ada tanda plus, tinggal diklik, lalu teman-teman cari image atau gambar, karena kita ingin memasukkan image ya, lalu klik image. Nah, setelah itu klik upload, lalu kita ambil tadi foto atau gambar yang baru saja kita download. Nah, lalu kita masukkan. Oke, setelah masuk, nah ini artikelnya. Oke, sudah masuk artikelnya. Lalu tinggal kita publish. Oke, sebentar. Ini nggak usah. Ini tinggal teman-teman publish saja ya. Nah, untuk yang di bawah ini nanti akan saya jelaskan nanti ya, karena ini adalah plugin Yoast SEO ya, yang fungsinya adalah untuk sebagai aplikasi atau tools yang akan memudahkan kita dalam melakukan optimasi website nantinya. Nah, jadi kita cukup bagaimana caranya posting sebuah artikel untuk kali ini. Nah, lalu publish ya, diklik publish. Ini juga nggak usah, karena nanti akan kita bahas pada segmen selanjutnya. Cukup klik publish. Nah, setelah itu di sini ada view post, kita lihat. Nah, sudah tampil ya. Ini bongkar strategi bagaimana caranya menjadi seorang ahli bahasa. Nah, ini tadi poster yang kita download. Nah, ini adalah artikelnya. Jadi, kalau kita klik halaman home, halaman depan, nah di halaman depan ini dia muncul. Nah, ini. Oke. Nah, ini adalah halaman depan. Jadi, ini adalah artikel terbaru yang baru saja kita buat. Itu adalah halaman depan. Oke. Terus kita melangkah ke masih di menu post ya. Maaf, di menu post. Nah, tadi kita sudah all post, sudah add new. Nah, sekarang kategori. Nah, kategori itu apa sih? Nah, kategori itu adalah semacam tema-tema khusus yang nanti akan kita kumpulkan artikel itu ke dalam satu kategori khusus. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ini kategori. Nah, ini contohnya kita membuat beberapa kategori. Nah, kategorinya seumpama internet marketing tips, video tutorial tips, nah vocabulary tips. Nah, ini fungsinya adalah untuk mengkategorikan artikel-artikel yang sudah kita buat atau mengelompokkan artikel-artikel yang kita buat menjadi satu kategori yang sesuai dengan
bahasanya atau topiknya. Nah, seumpama seperti ini, kalau saya membuat artikel tentang yang judulnya daftar instansi pemerintah yang wajibkan hasil TOEFL pada seleksi CPNS 2021. Nah, berarti karena ini adalah tema topiknya adalah bahasa asing, lalu saya masukkan ke kategori bahasa Inggris atau yang lainnya. Kalau ini kan English tip, nah berarti saya masukkan ke kategori ini. Nah, seumpama teman-teman ingin membuat kategori, cukup mudah kategorinya, kita buat dari awal saja ya. Nah, saya ingin buat kategori, tinggal klik saja kategori apa yang mau dimasukkan. Nah, di sini tuliskan saja misalkan kategorinya bahasa polyglot. Slagnya cukup samakan aja polyglot. Deskripsinya kategori ini menjelaskan tentang apa itu polyglot. Oke, lalu klik add new. Nah, sekarang sudah muncul ya kategori baru yang mana tulisannya adalah bahasa polyglot. Nah, coba kita lihat. Ketika kita klik, apakah kategorinya sudah muncul? Untuk kategori barunya ya. Kategori barunya seharusnya sudah muncul di sini ya. Tapi ini kenapa tidak muncul? Kita lihat dulu ya. Mungkin ini saya hapus dulu ya. Salah satu saya delete yang sudah tidak terpakai. Coba kita lihat di sini, apakah sudah muncul? Nah, kalau di sini kategorinya sudah muncul ya, bahasa polyglot. Oke, lalu coba kita masuk ke menu post, all post. Nah, lalu ini kategorinya akan saya ubah ya. Ini kan artikel yang baru dibuat tadi. Nah, saya akan coba ubah ke menu edit. Lalu di menu edit ini saya cari ini kategori. Ini artikelnya ya, yang tadi kita sudah buat ya, yang judulnya bongkar strategi bagaimana cara menjadi seorang ahli polyglot ya. Nah, dia masuknya ke kategori vocabulary tips. Nah, seperti itu. Nah, ini belum ada. Nah, ini sudah muncul ya bahasa polyglot. Nah, saya mau artikel saya ini munculnya adalah di kategori bahasa polyglot. Jadi ini saya ubah, saya klik kemari. Setelah itu saya update. Nah, kita lihat postnya, tampilannya seperti apa. Apakah sudah masuk ke dalam kategori bahasa polyglot? Oke, artikelnya ini betul bongkar strategi bagaimana caranya menjadi seorang ahli polyglot. Kategorinya betul, dia masuk ke bahasa polyglot. Oke, sudah masuk ya, sudah betul ya. Jadi artikel ini saya kumpulkan ke dalam bahasa polyglot. Nah, jadi nanti selanjutnya ketika teman-teman ingin membuat artikel lagi seperti ini, teman-teman mau memasukkan artikel ini pada topik apa? Kalau mau memasukkan pada topik HTML, berarti masukkan ke kategori HTML. Kalau ingin memasukkan pada kategori video tutorial tips, nah jadi artikelnya masukkan. Nah, jadi sesuaikan antara artikel dengan kategori yang ingin teman-teman pilih. Oke, sekarang kita kembali ya ke dashboard. Oke, kita ke menu. Kalau ingin kembali ke menu, klik saja sini.
Internet Polyglot Club ini, arahkan saja kursornya lalu klik dashboard. Kita akan kembali ke dalam dashboard. Oke, tadi kita sudah membahas tentang all post, add new, kategori. Nah, sekarang tag. Nah, tag itu fungsinya seperti apa sih? Fungsinya hampir sama seperti hashtag di Twitter ataupun di Instagram. Nah, jadi fungsinya hanya sebagai tag saja. Nah, bagaimana cara membuatnya? Cukup mudah. Cukup klik saja tagnya, lalu buat saja tag sesuai yang teman-teman inginkan. Nah, contohnya misalkan tagnya tentang apa nih? Tagnya tentang bahasa Perancis, misalkan seperti itu ya. Nah, ini tinggal di Slack-nya copy paste saja. Polyglot saja ya, cukup klik saja add new tag. Nah, ini sudah muncul. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, baru kita bisa arahkan artikel kita dengan hashtag yang sudah ada. Contohnya bagaimana? Kita kembali lagi ke all post, kita masuk ke menu all post, artikel yang tadi kita buat, ingin kita masukkan hashtag, lalu kita klik menu editnya. Oke, setelah itu kita ingin masukkan hashtag, kita arahkan saja ya ke sebelah kanan ya, lalu klik saja ya menu post. Nah, kalau teman-teman tidak mendapati tampilan seperti ini di sebelah kanan, teman-teman cukup klik saja menu ini, menu gear ini. Nah, ya, ini kan menghilang ya. Kalau diklik, nah dia akan muncul. Lalu setelah itu klik menu post, selalu arahkan pada bukan kategori ya, tapi pada tag. Nah, di sini kita mau ngasih hashtagnya apa nih? Misalkan hashtagnya polyglot, klik enter. Terus hashtagnya bahasa Perancis, klik enter. Bahasa Inggris, klik enter. Bahasa Jerman, ini sebagai hashtag ya, klik enter. Bahasa Belanda, klik enter. Bahasa Spanyol, klik enter. Bahasa Italia, klik enter. Bahasa Portugis, klik enter. Bahasa Mandarin, klik enter. Bahasa Korea, klik enter. Bahasa Jepang, klik enter. Bahasa Arab, klik enter. Nah, ini hashtag yang mau saya gunakan ya. Setelah itu klik update. Nah, kita lihat, kita view post ya. Oke, judul artikelnya, hashtagnya, nah ini tag ya kan. Ini hashtagnya bahasa Arab, bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Italia, bahasa Jepang, bahasa Jerman. Nah, setelah itu ini kategorinya masuk ke menu bahasa polyglot. Seperti itu. Cukup mudah bukan ya teman-teman ya? Oke, selanjutnya kita kembali ke menu dashboard. Arahkan kursor Anda ke tulisan ini ya, ke tulisan nama websitenya, lalu klik dashboard. Oke, kita sudah ke menu post ya. Lalu kita akan menu portofolio. Nah, ini menu portofolio ini berarti menu tampilan portofolio yang nanti teman-teman mau tampilkan di halaman website ya. Contohnya itu nanti seumpamanya, nah ini portofolio. Jadi teman-teman bikin menu dulu di atas seperti ini ya, di websitenya. Jadi ketika diklik mengarah kemana, ketika tombol about us ini diklik arahnya kemana. Nah, ketika program ini diklik kita mengarahnya kemana. Nah, seumpama program bahasa asing, bahasa Inggris ini diklik, nah dia akan menjelaskan apa itu bahasa Inggris. Nah,
Kalau di sini komputer digital marketing, diklik, dia akan menjelaskan apa itu digital marketing. Nah, kita harus membuat menu-menu bar di atas seperti ini. Nah, portofolio ini salah satunya yaitu menu ini. Jadi teman-teman bisa bikin add portofolio baru. Nah, saya rasa nanti akan saya jelaskan pada menu page ini ya, page dan menu ini. Soalnya satu pembahasan, jadi saya rasa nanti saya alihkan penjelasannya pada menu page dan menu ini. Oke, langsung saja kita ke menu media. Nah, apa itu menu media? Menu media itu adalah menu di mana kita bisa mengupload video ataupun audio. Nah, di sini ada dua menu, library dan add new. Kalau kita klik library atau perpustakaan ya, atau pustaka, di sini akan tampil library apa saja sih, foto-foto atau gambar atau video apa saja yang sudah pernah kita upload ke dalam website kita. Ini contoh-contohnya yang sudah pernah saya upload ya. Teman-teman bisa lihat banyak sekali yang sudah saya pernah upload karena saya rutin untuk mengupdate konten di halaman website saya. Jadi teman-teman nantinya juga akan seperti ini ketika teman-teman rajin untuk update konten. Nah, ini salah satunya saja ya. Ini kalau saya scroll down ke bawah ini akan banyak sekali gambar ya atau video yang sudah masuk atau terposting di website saya. Oke, seperti itu. Nah, lalu bagaimana kalau kita ingin menambahkan? Nah, kalau kita ingin menambahkan video ataupun gambar, kita cukup klik add menu di sini ya, yaitu namanya add new. Oke, lalu kita pilih saja ini drop files to upload. Ini klik apa yang mau kita upload. Nah, seumpama yang mau saya upload adalah video. Nah, ini video ya. Nah, ini video saya. Maka saya ingin mengupload video. Nah, oke, videonya sudah masuk. Sini sudah terupload ya. Uploadnya sukses, maka dia ada di sini. Lalu apa saja? Lalu apalagi yang ingin teman-teman upload, seumpama gambar. Nah, setelah saya upload video, saya ingin mengupload gambar. Oke, gambar. Tinggal klik saja. Oke, gambar sudah masuk ini di bawah. Oke, sudah. Lalu coba kita lihat ya di library seperti apa. Apakah sudah muncul? Nah, sudah muncul ya. Oke, yang pertama ini adalah video, yang kedua ini adalah gambar. Nah, jadi kita sudah muncul. Nah, video ini juga bisa nanti kita update ke dalam artikel. Contohnya ya, saya balik ke post ya. Kita lihat all post, postingan-postingan yang sudah kita buat. Nah, ini kan tadi ya. Ini kategorinya bahasa polyglot, hashtagnya bahasa Arab, bahasa Belanda. Nah, ini saya mau edit lagi. Oke, lalu seumpamanya saya mau memasukkan video di bawahnya. Cukup saya klik saja di sini, arahkan kursor, menu tab. Setelah itu kursornya arahkan ke kanan, muncul tanda plus. Teman-teman bisa masuk ke browse ini di browse all. Teman-teman bisa masukkan ya. Mau dimasukkan video seumpama. Kalau ingin memasukkan video di sini, klik videonya, lalu upload videonya. Tapi kalau kita sudah upload ke dalam website ya, kita cukup klik media library. Kita lihat. Nah, ini ya yang tadi kita upload videonya. Kalau belum upload, teman-teman kliknya ini ya, upload file. Tapi kalau saya kan tadi sudah upload ya. Jadi saya media library, ini saya klik, lalu saya pilih. Nah, dia akan masuk ke dalam artikel. Lalu kita klik update.
Oke, kita lihat ya view post ya. Kita view post, kita lihat tampilannya seperti apa. Oke, ini tampilannya, ini judulnya, ini gambarnya, ini hashtagnya, ini artikelnya, dan ini videonya. Nah, video udah muncul ya, dan ini kategorinya. Nah, sudah muncul. Coba kita klik. Oke, kembali ke dalam dashboard. Kita kembali ke dashboard dulu ya. Oke, tadi kita sudah di media. Nah, sekarang kita ke page. Apa itu page? Page itu adalah halaman statis. Nah, halaman statis ini fungsinya nanti masuk kepada menu utama. Nah, yang ini. Ini adalah menu-menu. Nah, fungsinya tadi, menu page itu, dia harus sinkron ya, atau terhubung dengan menu yang ada di appearance menu. Oke, langkah pertama bagaimana? Langkah pertama teman-teman harus bikin menu utama seperti ini ya. Nah, untuk menu-menu seperti ini teman-teman bagaimana cara membuatnya? Nah, dipastikan ya, pada semua website ada menu home, ada menu about us, program, contact us. Nah, seperti itu ya. Nah, seumpama saya mau membuat satu menu lagi ya, yang judulnya mungkin biaya ya. Menunya apa? Judul atau titlenya biaya. Contoh, ayo kita arahkan kembali dulu ke menu, kita arahkan ke menu page dulu ya. Lalu kalau kita klik all page, itu kita akan disuguhkan dengan halaman-halaman page yang sudah kita buat. Nah, seperti ini nih. About us, ini halaman ini. Terus bahasa asing, ini halaman ini. Kalau kita, nah ini bahasa asing. Kalau misalkan ada bawahnya bahasa Inggris, bahasa Turki, ini adalah ketika klik bahasa asing, dia mengarah ke bahasa Inggris, bahasa Turki. Lalu kalau kontak us, nah ini kontak us. Terus digital marketing itu masuknya di program, lalu klik komputer, lalu klik digital marketing. Kalau diklik digital marketing, maka kita dijelaskan apa itu digital marketing. Nah, seperti itu. Oke, cukup paham ya? Nah, menu-menu ini adalah menu-menu penting yang harus ada di website kita. Nah, salah satunya ya ini ya. Jadi teman-teman bikin menu home, menu about us, program, portofolio, atau kontak us. Nah, sekarang saya ya akan coba untuk membuat menu baru di atas ini. Bagaimana caranya? Langkah awal kita ke page, lalu kita klik add new. Nah, kita beri judul dulu. Judulnya seumpama apa menunya? Menunya biaya kursus. Oke. Setelah itu kita tulis di sini. Atau kita cari aja ya, biar lebih cepat. Biaya kursus bahasa asing. Kita cari artikel saja ya. Untuk mempersingkat waktu, nah kita lihat dari konten pesaing saja ya. Untuk biaya kursus, oke, di sini nggak ada ya, kurang, websitenya kurang bagus ini, Golden Course. Kita coba mungkin IF ya. Coba kita lihat IF. Ini adalah lembaga pelatihan yang sangat terkenal. Kita lihat. Oke, bahasa Inggris profesional, sertifikasi internasional. Nah, coba ya, lembaga bahasa Inggris profesional. Untuk biaya-biaya promo bulanannya kita klik coba.
Ini aduh, koneksinya sedang bermasalah ya. Oke, ini penjelasannya hanya seperti ini untuk biaya ya. Coba kita lihat ke menu halaman utamanya dia. Kursusnya. Nah, menu pendaftaran ya. Coba menu pendaftaran harganya. Coba kita lihat harganya. Akses 24 jam. Daftar konsultasi gratis ya. Di sini tidak tertera biaya ya. Jadi coba kita cari ya. Biaya kursus bahasa asing. Kita cari yang tampilannya langsung. Nah, ini seperti ini ya. Biaya kursus bahasa asing ya. Ini aja ya. Coba biaya kursus di kampung Inggris Pare ini di Jawa Timur. Nah, ini biaya kursusnya dijelaskan ya. Nah, seperti ini ya. Nah, seumpama teman-teman ingin mengisi page biaya kursus ini, contek aja dari sini ya. Nah, tapi nantinya saya sarankan teman-teman jangan copy paste artikel orang ya, karena dampaknya akan sangat buruk pada SEO teman-teman di halaman pencarian Google nanti. Ya, ini hanya contoh saja, jadi saya contohkan agar lebih cepat saja ya. Oke, ini contoh-contohnya. Sebentar saya screenshot dulu ya. Oke, tapi saya harap teman-teman jangan copy paste artikel orang ya. Karena ada hak copyrightnya. Biaya kursus. Oke, ini hanya contoh saja, jadi jangan diambil karya-karya orang lain ya, nanti nggak berkah rizkinya. Oke, langsung saja kita masuk ke menu ini, tanda ini, masukkan gambarnya, lalu kita upload, masukkan gambar biaya. Mana biaya tadi? Biaya. Biaya, ini dia, biaya. Nah, sudah masuk ya. Lalu kita publish. Oke, kita klik view. Tampilannya seperti apa? Oke, ini kita copy paste lalu taruh di sini ya. Kita sekarang membuat membuat menu dan sub menu. Artikelnya taruh di sini ya. Nah, ini tampilannya ya. Biaya kursus kita jelasin ke dia, komponen-komponennya. Untuk biaya kursusnya ini tadi artikel yang saya copy paste ya. Nah, biaya kursusnya untuk program speaking, pronunciation, vocabulary, listening, grammar, TOEFL, dan paket-paket yang lainnya di sini dijelaskan seperti ini. Nah, lalu saya mau membuat menu di atasnya, yaitu tentang biaya. Bagaimana caranya? Kita arahkan kembali ke dalam dashboard. Lalu kita lihat dulu ya, apakah di all page ya. Kita lihat dulu. Nah, ini ya, biaya kursus kita sudah buat ya. Tadi kan langkah cara membuatnya cukup mudah. Klik saja dari page, add new. Nah, lalu arahkan biaya kursus. Nah, tampilannya seperti ini. Ya kan, dikasih artikel dulu ya. Oke, kita lihat ya. Ini tadi biaya kursus, kita view, klik, kita lihat. Nah, ini ya, biaya kursus, ini artikel penjelasannya, ini harga-harganya. Oke, sekarang kita mau
membuat menu di sini nih, biaya. Oke, kita arahkan ke menu appearance. Dari appearance kita ke menu. Oke, nah ini menu yang ada di dashboard ya. Contoh ini home, ini about us. Nah, ini home, ini about us. Nah, ini program, bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Turki. Ini program, bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Turki. Lalu ada komputer, terus ada digital marketing. Nah, di sini kalau diklik komputer mengarah ke digital marketing. Nah, bagaimana cara membuat menu-menu seperti ini sehingga bisa di scroll down seperti ini? Ini menu utama, ini sub menu ya. Menu anak menu seperti itu. Caranya cukup mudah, teman-teman cukup arahkan saja ya. Nah, biasanya kalau kita sudah buat di page, maka dia akan muncul di sini, teman-teman. Nah, nih bahasa apa biaya kursus, ya kan? Sudah muncul kan? Tapi kalau seumpama tidak muncul, maka teman-teman bisa membuat dengan cara klik di custom, lalu masukkan URL. Nah, URL-nya mana? URL-nya ini yang tadi kita copy paste. Ya, kita masukkan kemari, lalu tag-nya kita namakan sesuai dengan page yang sudah kita buat. Tadi page yang kita buat apa? Biaya. Nah, nih biaya, ya kan? Nah, ini biaya nih. Ya, kalau seumpama sudah muncul di sini, kita tinggal tambahkan add to menu. Nah, tapi kalau belum muncul di sini, teman-teman bikin dari custom link. Ntar saya jelaskan ya. Oke, saya jelaskan dulu yang tadi sudah kita buat. Biaya kursus, karena biaya kursus sudah muncul, klik lalu add menu ya. Nah, kita lihat, scroll ke bawah, nah dia udah muncul. Biaya kursus. Setelah itu, biaya kursus, nah, ini kan, ini biaya kursus. Oke, seperti itu. Tapi kalau seumpamanya belum muncul, seumpamanya ini saya anggap belum muncul, ini belum muncul seumpamanya. Seumpama di sini belum ada ini nih, biaya kursus. Nah, teman-teman bikin custom link. Di sini masukkan link ini. Lalu di sini tulis biaya kursus. Lalu add menu. Kita lihat di bawah. Nah, ini muncul ya. Udah muncul. Lalu kita klik save menu. Oke. Kita lihat apakah sudah berubah. Oke, muncul ya. Biaya kursus. Tadi kan tadi tidak ada ya. Nah, sekarang home, about us, program, bahasa Inggris, bahasa asing, komputer, portofolio, dan biaya kursus. Ini saya klik dulu ya. Saya klik dulu. Ke home ya. Kita ke home. Nah, ini ke menu home. Ke home dulu. Habis itu biaya kursus. Saya mau tahu. Nah, dah. Di sini dijelaskan biaya kursusnya seperti ini. Oke, udah paham ya? Oke, lalu bagaimana caranya kita membuat menu yang bisa scroll down seperti ini, Mas? Nah, untuk biaya kursus, supaya di biaya kursus ya, cukup mudah, teman-teman cukup menuliskan saja ya. Ini custom link, seperti tadi, custom link, tapi kita bikin page-nya dulu, buat halamannya dulu. Nah, kita kembali ke menu page lagi, lalu kita klik add new. Oke. Nah, biaya seumpamanya apa ya yang saya mau masukkan ya. Biaya tadi biaya kursus ya, sekarang biaya kos. Oke, contoh ini biaya kos. Saya mau memasukkan penjelasan
tentang biaya kos. Nah, di sini saya tulis di sini biaya kos. Nah, di sini bikin artikelnya. Ini saya copy paste saja ya untuk biayanya. Oke. Ini contoh saja untuk mempersingkat waktu. Nah, setelah ini sudah, kalau sudah cukup di publish. Kita lihat view page-nya seperti apa. Nah, biaya kos. Nah, ini biaya kosnya ya. Jangan lupa ini di copy. Kita masukkan dulu ke sini ya. Karena nanti akan kita jadikan sub menu. Oke, dah. Ini biaya kos sudah, kita balik. Nah, sekarang kita balik ke sini. Ke dashboard. Kita mau bikin menu ya. Nih, kita lihat tampilan depannya dulu ya. Oke, tadi biaya kursus ya. Nah, saya mau bikin menu di bawahnya, kecil, jadi sub menu di bawahnya. Kita langsung balik lagi ke appearance, lalu ke menu. Oke, setelah itu kita lihat di sini ada nggak? Oh, di sini ada nih biaya kos. Nah, tapi sumpama kalau di sini tidak ada, teman-teman cukup custom link, lalu masukkan saja. Nah, di sini tulis biaya kos, lalu add to menu. Kita lihat di bawahnya biaya kos. Oke, sudah muncul. Nah, sekarang bagaimana caranya agar biaya kos itu posisinya ada di biaya kursus. Oke, seperti ini ya, ada di bawah. Nah, caranya cukup mudah. Cukup teman-teman, ini bisa digonta-ganti ke atas bawah ya. Cukup teman-teman klik, tahan kursornya. Setelah itu drag ke kanan sedikit. Nah, jadi posisinya agak miring ke kanan nih. Nah, kalau posisinya agak miring ke kanan, tampilannya akan seperti ini. Kita lihat, kita update dulu ya. Nah, ketika kita klik, nah biaya kos dia muncul. Nah, biaya kursus, biaya kos. Nah, kalau biaya kosnya diklik, maka kita diarahkan pada halaman yang menjelaskan tentang apa itu biaya kos, berapa biaya kosnya, seperti itu. Cukup mudah ya. Oke. Saya tambahkan sekali lagi agar teman-teman menjadi lebih paham. Di sini ada biaya hidup. Oke. Jangan lupa bikin menu dulu, bikin page-nya dulu di sini. Klik add new. Di sini tuliskan biaya hidup, lalu artikelnya jangan lupa. Nah, ini contoh saja, masukkan saja kemari, publish. Oke, setelah dipublish, kita arahkan lagi ke menu appearance, lalu kita ke menu. Setelah itu kita buat, nah ini ada ya, biaya hidup, di sini udah ada. Nah, tapi kalau kita pakai menu yang di atas, biasanya tidak ada link yang mengarah ke halaman lain. Nah, jadi kita pakai ke ini saja, custom link. Nah, setelah itu tadi posisinya, sebentar ya, saya kembali tampilan depan internet polyglot club. Nah, tadi posisinya ini biaya kos. Oke, saya mau nanti mengarahnya kemari, seumpama kayak gitu. Tadi biaya kos, oh biaya hidup, maaf, biaya hidup. Oke, biaya hidup.
ke dashboard dulu ya. Kita lihat dulu ya. Link biaya hidup tadi ada di menu mana? Menu page ya. Menu page, kita klik all page. Kita lihat dulu biaya hidup. Nah, ini biaya hidup ya. Kita lihat artikelnya. Nah, ini biaya hidup. Nah, kita ambil ini. Copy linknya, masukkan ke bawah. Nah, oke. Kalau sudah, oke, di sini kita masukkan linknya, arahkan ke URL, lalu di sini kita tulis biaya hidup sesuai dengan submenu ya, yang ada di toolbar atas ya, atau di toolbar menu utama. Lalu kita klik add to menu. Kita lihat. Nah, ini udah masuk ya. Nah, ini kalau kita drag atau seret ke bawah sejajar dengan biaya kos, maka tampilannya akan seperti ini. Tampilannya akan seperti apa? Kita lihat. Nah, biaya kursus, biaya kos, biaya hidup. Jadi dia sejajar dengan biaya kos. Tetapi kalau teman-teman mau seperti ini, ketika diklik di sini lalu muncul sebelah sini, maka caranya cukup mudah. Kembali lagi ya, teman-teman kembali ke appearance, lalu klik menu. Nah, setelah klik menu, ini diseret lagi. Nah, tadi kan sejajar dengan biaya kos. Ini diseret lagi maju satu langkah. Nah, setelah itu save menu. Nah, sekarang kita coba. Kita fresh. Nah, kita lihat. Nah, ya kan? Biaya kursus, biaya kos, biaya menu. Nah, ya, jadi kalau diklik, maka kita diarahkan pada halaman keterangan biaya menu. Seperti itu. Cukup mudah, teman-teman ya. Nah, itu adalah cara bagaimana kita menggunakan page dan juga menggunakan appearance menu. Oke, cukup mudah ya. Oke, sekarang kita lanjut pada menu bawahnya. Komen. Nah, ini menu komen ini, teman-teman, fungsinya adalah untuk apa? Untuk melihat komen-komen mana saja yang ada atau muncul di artikel Anda. Jadi siapa saja orang-orang yang memberikan komen. Nah, komen-komen ini sebaiknya dimatikan karena biasanya yang mengisi komen-komen itu adalah orang yang spam ya. Spam seperti ini nih. Spam alamat website orang lain. Nah, ini lebih baik dimatikan saja ya, atau kita hapus ya. Ini komen-komen yang nggak perlu ini kita hapus. Tinggal diklik saja semua seperti ini, lalu hapus. Oke, move to trash atau pindahkan ke keranjang sampah. Cukup dihapus saja semuanya. Nah, dihapus lagi seperti itu caranya ya. Ini masih banyak sekali karena spam yang banyak orang yang spam ke blog saya, ke website saya untuk mendapatkan traffic kali ya. Nah, ini caranya seperti itu, cukup mudah. Klik saja, nanti akan ada menu centang di sini. Lalu di sini opsi pilihannya jangan bulk action tapi move to trash. Oke, kita buang-buang saja komentar-komentar yang komentar spam atau sampah ya. Nah, ini nggak ada. Oke, ini langsung ke menu feedback. Di dalam menu feedback tidak begitu penting menunya, tapi ada menu export CSV CSV ya. Saya sudah pernah menjelaskan tentang menu CSV.
Ini adalah menu bagaimana kalau kita ingin import data dari website lain ke website kita. Nah, nanti penjelasannya juga sepertinya sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya. Teman-teman bisa uh, putar kembali apa bukan halaman, maksud saya video yang pernah saya buat ya. Oke. Nah, sekarang Elementor. Oke, pada menu Elementor ini teman-teman harus download terlebih dahulu plugin Elementornya ya. Nah, fungsi dari Elementor ini adalah dia adalah sebuah aplikasi atau tools atau plugin yang fungsinya untuk memudahkan kita dalam membuat website. Jadi website itu akan mudah untuk diedit, baik itu tulisan, fontnya, huruf, ataupun tata letak, itu nanti akan mudah di plugin Elementor. Nah, teman-teman harus download dulu plugin Elementor. Nah, lalu ke menu template. Nah, menu template ini menu apa? Menu template ini seperti yang sudah saya jelaskan ya. Di sini di menu template ini itu adalah menu-menu ini yang saya sudah pernah jelaskan. Nah, ini tampilan website, atau kalau diibaratkan ini apa ya, baju atau pakaian website. Nah, ini tampilan seperti ini itu namanya template ya. Nah, ini teman-teman di sini akan muncul ya yang template yang sudah pernah kita buat. Ini akan muncul di sini yang sudah pernah dibuat ya, seperti template gallery, template apa di sini sudah. Nah, kalau tim builder ini kita bikin template sendiri ya, header, footer. Nah, jadi nanti kita bikin semacam website website apa ya, semacam website secara keseluruhan, bagian-bagiannya itu nanti di sini. Ini contohnya saja. Nah, karena ini berhubung ada di Elementor, maka kita harus membuatnya maaf, maksudnya maka kita harus mendownload terlebih dahulu menu Elementor plugin-nya. Jadi ini fungsinya bisa kita gunakan kalau kita sudah mendownload menu Elementor. Nah, oke. Lalu kita mengarah ke menu appearance. Appearance ini ada beberapa menu ya, tapi yang terpenting teman-teman harus ketahui adalah menu themes atau template, menu customize. Nah, fungsi customize di sini adalah fungsinya untuk mengubah atau mengedit tampilan websitenya. Terus menu widget, widget itu adalah semacam ini, saya jelaskan. Nah, seperti kategori, nah ini gallery, tampilan di samping-samping itu tag, juga ini archives. Ini adalah widget. Jadi menu-menu ini bisa ditambahkan di website. Nah, terus mana tadi? Nah, menu. Nah, ini tadi menu. Menu ini fungsinya untuk membuat menu atas ini ya. Menu yang penting ya. Atau biasanya kalau orang developer website ini menyebutnya sebagai navigasi, menu navigasi. Oke. Navigation toolbar kalau dalam bahasa Inggrisnya ya. Oke, saya rasa kalau yang penting sih pada menu appearance adalah themes, customize widget dan menu. Oke, kita contoh. Apa itu themes? Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, themes itu adalah tempat themes, atau bisa disebut juga template. Itu adalah tempat untuk kita mengubah tampilan website. Nah, jadi tampilan website kita mau diubah nih. Nah, contohnya nih ya. Ini kan saya tampilannya seperti ini nih. Ya kan? Ada headernya, ya kan? Seperti ini. Saya mau ubah. Nah, mengubahnya itu dari appearance lalu ke themes.
Setelah itu pilih mana yang mau diubah. Nah, seumpama ini. Nah, ya. Lalu klik saja activate. Nah, kalau sudah, kita cek ya, apakah sudah berubah template-nya. Nah, berubah kan? Nah, jadi warna biru dan menu apa? Menu submenunya juga di sini. Kalau yang tadi kan di atas. Nah, berubah. Nah, kalau kalau misalkan saya mau yang ini, saya ubah yang ini ya. Nah, tampilannya seperti apa? Kita lihat. Oke, kita fresh terlebih dahulu. Nah, berubah kan? Jadi tampilannya seperti ini. Warnanya merah, ya kan? Ininya besar-besar. Nah, saya akan kembalikan ke template ini ya, karena saya menggunakan template Prestopia ya. Oke, kita lihat apakah sudah kembali normal tampilannya atau baju websitenya. Nah, dia kembali normal, gambarnya kecil-kecil lagi, di atasnya ada headernya lagi. Nah, itu maksudnya adalah mengganti template atau themes. Nah, kalau menu customize itu adalah menu untuk apa? Untuk mengubah atau mengedit tulisan, huruf atau font dan tata letak. Nah, seperti ini. Kalau customize diklik, nah di sini mana yang mau diubah? Ini ada tanda pensil. Pensil itu artinya bisa diubah ya. Nah, seumpama saya headernya mau diubah nih. Klik saja header. Mana yang mau diubah? Menu headernya, main headernya. Nah, kalau menu header mau diubah, nah ini tinggal diubah-ubah saja. Apa? Tuh ini kan hurufnya diubah, ya kan? Mau ditambahin background atau apa, semua tambahin animasi, semua tinggal diubah dengan cukup mudah. Saya mau yang header. Nah, berarti yang header misalkan ini menu logo. Nah, ini diubah. Teman-teman cukup apa ya? Cukup dioprek aja, dioprek. Ya, dioprek itu dicoba-coba saja. Nanti kalau teman-teman akan mengetahui perubahan apa yang ada di sisi sebelah kanannya dengan cara melakukan proses klik seperti ini ya. Oke, terus kalau misalkan yang mau diubah adalah menu footer, nah berarti ini yang diubah yang di bawah sini nih. Nah, ini menu footer ya. Mana yang mau diubah? Nah, ini, apakah mau ditambahkan widget apa seperti ini, ya kan? Atau apapun. Nah, ini sudah dalam format-format yang bisa teman-teman pilih. Elemen footer apa. Nah, itu bisa. Ini tinggal kalau diklik, nah dia kan mengarahkan kita di sini. Tinggal apa yang mau diubah, misalkan backgroundnya atau ininya apa space halamannya. Nah, ini semua bisa diubah melalui fitur-fitur yang ada di menu customize. Nah, ini cukup mudah. Ini teman-teman bisa ubah. Oke ya, saya nggak mencontohkan ya. Nanti teman-teman bisa coba sendiri. Perubahannya akan seperti apa. Jadi website kita yang ini bisa semua kita ubah dari menu customize. Nah, nih dari appearance lalu ke customize. Nah, kalau widget, saya klik menu widget ya. Nah, widget ini fungsinya adalah untuk menambahkan fitur-fitur add-on seperti tag, gallery, kategori. Nah, biar ada muncul di sebelah kanan. Nah, teman-teman tinggal tambahkan apa yang mau dimasukkan. Contoh, misalkan kalender. Nah, boleh. Nah, saya coba ya. Saya coba ingin memasukkan kalender dah. Lalu kalendernya adanya di mana? Di sidebar. Ya. Cukup drag saja. Drag taruh di atas archive ya. Ini kan ini tag archive, taruh di sini. Oke. Oke, kalau sudah done saja. Oke, setelah itu kita coba fresh. Apakah menunya muncul?
menu tanggal ya. Nah, ini menu tanggal, ya kan? Cukup mudah bukan kan? Nah, ini menu tanggal. Jadi di website kita muncul tanggal, oh ya sekarang November tanggal 4 2021. Ini menu tanggal, hashtag, gallery, kategori itu cara menambahkannya yaitu pada menu, appearance, lalu widget. Nah, tinggal ini di drag aja kemari apa yang mau ditambahkan. Page di kemari, gallery, atau foto, atau audio, kalender, semua bisa. Oke. Oke, cukup. Nah, terus menu ini yang tadi saya jelaskan ya. Ini adalah untuk membuat navigasi menu di atas. Oke, saya sudah jelaskan. Oke, untuk template library itu adalah template-template apa yang sudah kita buat lalu kita upload ke WordPress. Ini nggak begitu penting sekali. Lalu kita masuk ke menu plugin aja ya. Nah, menu plugin ini sangat penting. Nah, karena akan membantu kita dalam mengoptimasi website. Nah, plugin-plugin apa saja yang harus kita download di dalam website kita. Nah, ini ada beberapa plugin yang sudah saya download ya. Ada all-in-one SEO, ada all-in-one WP migration ya, WP migration ini, terus juga ada Elementor. Nah, ini kan Elementor nih. Ini kan Elementor yang ini. Nah, ini namanya plugin. Nah, lalu bagaimana cara untuk mendownload plugin ini agar muncul di sini, Mas? Caranya cukup mudah. Cukup klik plugin lalu bukan ini ya, bukan install plugin ya. Kalau install plugin ini berarti plugin yang sudah terinstall di dashboard. Kalau belum, kita menu add new. Nah, di sini teman-teman klik di sini, cari namanya Elementor. Enter. Nah, Elementor Website Builder. Nah ini kalau teman-teman di sini ada tulisan install now, kalau udah diinstal dia akan muncul di menu sebelah kiri. Nah, ini saya diminta untuk update ya. Saya klik update dulu. Nah, yang lainnya teman-teman bisa ini install. Klik, cukup mudah kok. Cukup klik install now, nanti menu fitur plugin ini akan muncul di sebelah kiri. Oke, ini sudah terupdate ya. Oke. Ini tadi kita sudah ke menu plugin. Oke, sekarang menu user. Ini menu user itu gunanya adalah untuk menambahkan member atau orang yang jadi bagian dari milik kita, jadi tim kita. Ini seperti ini saya buang ya karena orangnya sudah bukan member. Jadi saya mau hapus. Oke. Nah, di sini saya punya 3 tim ya yang bekerja sama mengelola konten di dalam website. Nah, seperti ini saya akan hapus ya. Ini Taufik akan saya hapus untuk tidak menjadi admin lagi. Nah, jadi kalau teman-teman mengelola sebuah website dan butuh tim, nah teman-teman bisa mengajak rekan bisnis atau rekan mitra untuk mengisi konten website di dalamnya. Jadi dengan bekerja sama diharapkan nanti kontennya itu akan bisa jadi variatif, akan lebih banyak lagi konten-konten yang bisa terupload di dalam website kita. Nah, jadi kalau dalam kasus ini saya mempunyai 2 admin ya. Yang ini adalah saya, yang satu lagi adalah teman saya. Seperti itu. Prosesnya cukup mudah untuk menambahkan, cukup add new saja. Klik pada menu add new. Oke. Lalu kasih username apa, emailnya orang yang akan Anda kasih akses sebagai admin apa.
Oke, lalu kasih dia password untuk masuk login ke dalamnya. Setelah itu klik add new user. Udah seperti itu, maka dia akan menjadi admin website kita. Cukup mudah bukan ya? Oke, sekarang ke menu tool. Nah, kalau pada menu tools kita klik. Oke, di dalam menu tools ini ada available tools, ada import, ada export. Nah, di sini ada beberapa menu banyak ya. Tetapi yang perlu kita ketahui mungkin cukup import atau export. Nah, import itu maksudnya adalah kita memasukkan database ke dalam website kita. Itu namanya import. Sedangkan export, kita memindahkan file database website kita ke website orang lain. Nah, caranya saya sudah pernah jelaskan di video sebelumnya. Nah, jadi teman-teman coba lihat video saya sebelumnya, bagaimana saya mengupload database filenya dalam bentuk dummy file, ya, atau bisa cek lagi videonya. Saya sudah jelaskan apa itu dummy file. Nah, dummy filenya itu nanti bisa kita gunakan untuk proses import ataupun export file. Oke, langsung saja. All in one WP migration ini, ya ini adalah menu plugin untuk menu export atau import file atau bahkan membackup file. Nah, ini adalah plugin. Nah, untuk mendapatkan ini, teman-teman harus ke menu plugin, add new, tulis saja all-in-one WP migration. Nah, nanti setelah di-download dia muncul. Nah, ini plugin. Ini plugin, ini namanya plugin, ini namanya plugin, ini namanya plugin. Nah, kita arahkan ke yang terakhir, menu terakhir, yaitu setting. Nah, oke. Pada menu general setting ini nanti ada beberapa menu dan akan ada beberapa menu ya yang bisa kita gunakan untuk melakukan proses editing. Oke, mohon tunggu sebentar. Sepertinya oke. Nah, di dalam menu ini apa saja yang bisa kita edit, yaitu mungkin site title, tapi kalau ini contoh saja ya. Ini bisa kita menu ya, site title-nya apa, tagline-nya apa, ya kan. Terus kalau ini nggak bisa ya, ini sudah tersetting secara manual ya pada saat kita membuat website ya. Nah, terus menu administrasi email address-nya apa bisa kita ubah. Terus ini membership, anyone can register nih, kalau mau mengaktifkan menu membership ini diklik. Nah, jangan lupa yang diperlukan adalah menu time zone ya, karena kalau time zone-nya berbeda nanti website kita juga berdampak. Jadi kita harus sesuaikan dengan time zone dari lokasi kita. Kalau kita Jakarta atau Indonesia yaitu UTC7. Ini format tanggalnya bisa diubah-ubah. Ini format jam bisa diubah-ubah. Itu adalah tampilan dari menu setting. Nah, kalau writing ini diklik. Oke, kalau dalam menu writing ini yang bisa diubah-ubah. Nah, teman-teman bisa default post kategori ini bisa diubah-ubah, silahkan pilih. Ya kan? Standar postnya ini tinggal teman-teman pilih. Nanti perubahannya seperti apa, teman-teman bisa lihat ya. Lalu menu reading. Oke, pada menu reading kita lihat. Nah, pada menu reading di sini your homepage display. Jadi di halaman depan yang akan muncul apa? Your latest post, yaitu postingan terbaru.
atau nah ini latest post ini. Jadi ketika kita baru saja membuat sebuah konten maka dia akan muncul. Nah ini atau static page. Nah, static page itu berarti website yang gambar statis ya, tidak ada perubahan sama sekali. Nah kalau ini kan tadi kan fungsinya sebagai fitur apa uh, fitur latest post. Nah terus blog page-nya yang muncul berapa? 12 post. Ini maksudnya ininya ada 12 nih. Nah, ini ada 12 post. Kalau dihitung ada 12. Tapi kalau kebanyakan saya nggak mau 12 lah, saya maunya cuman eh saya cuma mau tampilannya itu di kisaran 6 post. 6 post ya. Kita contoh ya. Ini yang bawah bisa teman-teman otak-atik ya, oprek sendiri aja, cukup kasih centang, lihat perubahannya seperti apa. Ini tadi saya mengubah dengan 6 post ya. Kita lihat perubahannya seperti apa. Apakah benar hanya 6 post yang akan muncul? Ya, ini tidak dihitung dari atas ya, tapi dihitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas 6 post. Nah, jadi fungsinya hanya untuk apa? Untuk mengubah tampilan post terbaru kita. Jadi 6. Seperti itu. Oke, cukup mudah ya. Nah, untuk discussion ini fungsinya untuk apa? Untuk memfilter ya komen-komen spam. Nah, ini tinggal di checklist saja yang serasa tidak dibutuhkan yang mana. Ini media itu yang tadi ya. Ini tinggal ubah saja gambarnya, image-nya, ukurannya seperti apa. Kalau di thumbnail, medium ini semua tinggal diubah saja. Terus permaling. Nah, ini untuk permaling yang cukup penting dan cukup signifikan pengaruhnya, yaitu kita ubah ke menu post name. Oke, seperti itu ya. Nah, dan juga bawah-bawahnya ini masih banyak ya, seperti tracking code manager, fungsinya untuk proses tracking kode ya kan. Itu sedangkan untuk WP Super Cache ini fungsinya untuk mempercepat apa mempercepat tampilan website pada saat diakses. Nah, seperti itu. Nah, yang bawah ini Yoast SEO ya adalah plugin, WordPress adalah plugin, Smash adalah plugin. Nah, jadi plugin ini bisa teman-teman cari kalau teman-teman mencarinya dari ini menu plugin, add new. Nah, kalau install plugin ya berarti plugin yang sudah terinstall. Contohnya ya, saya cari all-in-one WP migration. Nah, ini kan. Nah, terus apa lagi? Elementor. Nah, Elementor ini. Terus Google Tag Manager ini ada di dalam. Oh, nah, ini Jetpack. Ya, ini Jetpack. Nah, ini di delete aja yang tidak berfungsi. Sejoli di delete. Oke. Nah, ini Smash. Nah, ini Smash. Tracking Code Manager. Nah, ini Yoast SEO, ini Yoast SEO. Oke. Oke, diaktifkan ya. Oke, seperti itu beberapa fungsi dari menu-menu yang ada di dalam dashboard WordPress kali ini. Nah, saya harap teman-teman bisa langsung praktek sesuai dengan menu-menu yang tadi saya sudah jelaskan fungsi-fungsinya. Nah, tugas teman-teman adalah saat ini adalah mempraktekkan ketika teman-teman ingin update artikel, update video, atau update audio, podcast, atau apapun itu dengan menggunakan fitur-fitur submenu yang ada di dalam dashboard WordPress Anda. Oke, saya rasa sudah cukup untuk penjelasan tentang fitur-fitur menu yang ada di dalam dashboard, dan saya harapkan teman-teman bisa memahami sekaligus mempraktekkan bagaimana caranya membuat
konten-konten di dalamnya, sehingga teman-teman bisa mengisi konten-konten tersebut di dalam website teman-teman. Oke, saya cukupkan sekian. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk seluruh atensinya, dan kita akan kembali lagi berjumpa pada next video yang akan saya buat nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.